Setiap waktu yang berlalu akan menjadi sebuah sejarah. 20 tahun perjalanan insan Seci Indonesia meninggalkan kenangan cinta kasih. Setiap detik menggenggam kesempatan untuk menyebarkan misi kemanusiaan di bumi pertiwi. Berikut adalah rekam perjalanan insan Seci di bulan Oktober 2013. Pendidikan akan pentingnya pelestarian lingkungan terus digalakkan melalui pendirian Depo Pelestarian Lingkungan Seci yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. 6 Oktober 2013, insan Seci di Kota Binjai, Sumatera Utara, melakukan prosesi peletakan batu pertama Depo Pelestarian Lingkungan Seci. Depo daur ulang ini adalah yang pertama di Kota Binjai. Depo daur ulang terletak di Jalan Wahidin Binjai, dengan luas bangunan 15 x 40 meter persegi. Pembangunan Depo Daur Ulang Seci Kota Binjai ini rencananya akan rampung pada bulan Februari tahun 2014 mendatang. Penggalangan dana pun terus dilakukan oleh para relawan Seci Kota Binjai untuk menghimpun ketulusan hati guna mewujudkan misi pelestarian lingkungan di Kota Binjai. Sungai Musi membelah Kota Palembang, Sumatera Selatan. Benih cinta kasih Seci juga bertumbuh di sini. Gemulai Tari Genting Sriwijaya mengawali acara peresmian Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Kota Palembang. 10 Oktober 2013 merupakan hari bersejarah bagi insan Seci di Palembang. Dengan berdirinya kantor penghubung ini, insan Seci pun dapat semakin giat menebarkan cinta kasih serta menggalang lebih banyak lagi bodhisatwa di Kota Palembang. Saya rasa harapan itu semua harapan dari master guru kami, Master Chen Yen, semua harapan sama. Apalagi kita di Palembang sudah ada punya rumah sendiri. Itu mulai ada titiknya. Kita mengharapkan itu supaya apa? Membangkitkan orang Palembang, khususnya Sumatera Selatan ini, untuk melakukan kebajikan. Sementara itu, di hari yang sama, benih cinta kasih juga bertumbuh di Ranah Minang, Kota Padang, Sumatera Barat. Peresmian Yayasan Buddha Seci Kantor Penghubung Kota Padang memberikan kehangatan cinta kasih di tengah masyarakat. Kehadiran cinta kasih Seci di Kota Padang berawal dari gempa yang mengguncang Padang dan sekitarnya pada 2009 silam. Gedung kantor Yayasan Buddha Seci cabang Kota Padang dibangun di atas lahan seluas 537 meter persegi yang terdiri dari 4 lantai. Gedung ini dibangun sesuai dengan standar bangunan anti gempa serta memiliki konsep bangunan yang ramah lingkungan. Para insan Seci dari Taiwan, Jakarta, dan Medan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat turut menghadiri acara peresmian sebagai bentuk apresiasi terhadap penyebaran visi misi Seci di wilayah Sumatera Barat. Di hari yang sama pula, insan Seci juga meresmikan pendirian perumahan cinta kasih di Lubuk Buaya, Padang, Sumatera Barat. Pembangunan 100 unit rumah cinta kasih Seci ini merupakan proyek bantuan kemanusiaan bekerja sama dengan pemerintah Kota Padang dan pemerintah negeri Dubai. Kami atas nama seluruh masyarakat Kota Padang, khususnya yang mendapatkan rumah bantuan dari Buddha Seci, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Master yang ada di Taiwan sana. Semoga ini merupakan kelanjutan cinta kasih kepada bangsa Indonesia. Dan kami juga berjanji akan kumpulkan uang-uang koin di tiap rumah untuk mengumpul dan kami sumbangkan juga kepada dunia lain yang butuh. Dari itu, cinta kasih ini akan kami tularkan kepada seluruh warga Kota Padang dan seluruh masyarakat di sekitar perumahan ini. Semarak bersemainya, cinta kasih tak kalah hangatnya dirasakan insan Seci dari berbagai daerah di Aula Cingse, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. 11 hingga 13 Oktober 2013, 850 insan Seci dari Jakarta dan 13 kantor penghubung daerah mengikuti pelatihan relawan yang mendatangkan pembicara dari Seci Taiwan. 13 Oktober 2013, pelatihan relawan se-Indonesia ditutup dengan pelantikan relawan biru putih.
Tahun ini, 341 relawan bertransformasi menjadi bodhisatwa biru putih, menandakan bertambahnya semangat untuk memikul tanggung jawab. Tak terasa, 20 tahun sudah Yayasan Buddha Seci Indonesia berkiprah di bumi Nusantara. Rekam jejak cinta kasih menjadi pelajaran berharga bagi seluruh insan seci Indonesia. Untuk merayakan sukacita tersebut, perayaan Hari Ulang Tahun Seci Indonesia ke-20 diadakan di Aula Cingse pada 13 Oktober 2013. Dihadiri oleh insan seci dari berbagai daerah di Indonesia, relawan, serta staf Badan Misi Seci. Sesi berbagi cerita dan kesan di atas panggung oleh Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, Liu Sumei, bersama Wakil Ketua Yayasan Buddha Seci Indonesia, Sugianto Kusuma dan Frankie Owijaya, memberikan kenangan hangat penuh rasa syukur. Lebih banyak lagi yang bisa mengerti menjadi katalis, yang bisa membagi cinta kasih di setiap pelosok, tentu di Indonesia ini akan aman dan tentram. Jadi kita bersyukur sekali. Acara ini juga menjadi ajang mempererat tali persaudaraan antar insan seci Indonesia. Cita Rasa Nusantara menjadi bagian dari acara peringatan 20 tahun Seci dengan dihadirkannya tarian tortor khas Batak serta tarian teatrikal dari Biak, Papua yang ditarikan langsung oleh para insan Seci. Cita rasa kehangatan dan penuh rasa persaudaraan begitu kental dalam barisan insan Seci Indonesia. Kehangatan inilah yang akan terus menemani langkah insan Seci untuk menyebarkan cinta kasih di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau kecil. Tidak meratanya fasilitas yang memadai antar pulau serta kondisi perekonomian yang minim membuat masih sebagian warga sulit mengakses layanan kesehatan. Setiap detik berjuang demi kebajikan. Dengan semangat ini, Bakti Sosial Kesehatan ke-93 diselenggarakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Baksos diadakan pada 11 hingga 12 Oktober 2013 setelah seminggu sebelumnya diadakan proses screening. Tindakan operasi pada Baksos kali ini telah melayani 372 pasien dari Batam dan warga kurang mampu dari pulau-pulau di sekitar Kepulauan Riau. Bertepatan di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam, Bakti Sosial Kesehatan juga melibatkan 20 personil tenaga medis dari Seci Taiwan. Lewat baksos kesehatan ini, para warga di kepulauan yang sulit mengakses layanan kesehatan dapat terbantu. Uluran hangat cinta kasih telah meredamkan kerisauan di hati. Bantuan kemanusiaan lewat pembagian beras cinta kasih masih terus berlanjut. 19 Oktober 2013, bertempat di kantor Koramil Jakarta Timur, sebanyak 1.000 karung beras dibagikan insan Seci kepada warga di Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur. Jalinan jodoh yang baik tersebut terjalin dikarenakan insan Seci melihat Kelurahan Kramat Jati merupakan salah satu wilayah dengan warga kurang mampu yang cukup banyak. Dengan cinta kasih dan rasa kepedulian, maka insan Seci kembali melakukan pembagian beras di wilayah ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Gubernur, memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Buddha Seci yang begitu peduli kepada kemanusiaan, dan kali ini adalah pemberian beras kepada masyarakat. Pembagian 3.200 karung beras cinta kasih juga dilakukan di 10 RW Kelurahan Angke dan sekitarnya. 18 guru Seci School juga turut serta membantu dalam kegiatan pembagian beras cinta kasih ini. 知道这个消息，就是说有志工我们这个志工活动，所以我们就把这个讯息给老师，
结果老师们呢很热心，听了很高兴，一下子就报名很多人来。就报名那我们想说，他们是慈济学校的老师，能够参加慈济的志工活动，那是一件非常好的事情。他们也希望能够借我这样的一个活动，能够了解更多的慈济。Orang segini rezekinya mungkin gitu aja ibu. Apalagi ada bantuan begini, ibu lebih bersyukur, lebih senang. Aturan beli beras untuk lauk, beras masih ada kan, alhamdulillah dapat sekarung. Daai mencerahkan dunia. Semboyan ini terus dipertahankan oleh Daai TV sebagai televisi cinta kasih yang mengudara di Indonesia sejak tahun 2007. 19 Oktober 2013, Daai TV Medan meraih 3 nominasi dalam ajang penghargaan Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Utara. Di antaranya program Selasar Budi pada episode Selamatkan Lingkungan dengan Pendidikan, program Bingkai Sumatera episode Stephen Sinatra Peneliti Muda dalam nominasi kategori program televisi bernilai edukasi. Sementara itu, program Selasar Budi episode Perjuangan Para Serikandi Difabel mendapat nominasi sekaligus memenangkan penghargaan untuk kategori program televisi bernilai moral. Yang itu kan lebih banyak ketekangan karena soal moral, ya budi pekerti. Nah jadi karena memang segmennya kami melihatkan dari sisi itu. Kalau misalnya moral, TV lain juga ada, tapi lebih spesifik itu Daai kan memang lebih khusus kami melihatnya. Makanya kami memberikan kemarin semacam award juga, penilaian, ya, dan juga tim juri juga sepakat. Masa remaja adalah masa yang indah. Di masa ini pula seseorang sedang mencari jati dirinya. Kelas Remaja Muda Seci atau Sesau dibentuk untuk mendidik para remaja menjadi insan yang berbudi. 26 hingga 27 Oktober 2013, 220 murid kelas Sesau mengikuti kegiatan Sesau Camp di Aula Cingse Pantai Indah Kapuk. Dengan tema berbagi dan berbuat kebajikan, para relawan Seci dengan ketulusan membimbing nilai-nilai budi pekerti dan budaya humanis agar meresap ke dalam hati para tunas muda ini. Ini kan pengalamannya beda. Bedanya ini nggak ada orang tua, terus sama teman-teman gitu aja ya. Ya rasanya maksudnya suasananya beda gitu. Ya agak repot, cuma harus belajar gitu. Dibilang sulit juga enggak. Mencari jawaban atas makna kehidupan adalah dengan memahami apa yang telah dilakukan dalam kehidupan. Oleh karena itu, hendaklah setiap insan menggenggam setiap detik untuk berbuat kebajikan. Dengan demikian, kehidupan pun menjadi lebih bermakna.